Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Semangat ya, meskipun pembelajaran kali ini masih dilakukan secara daring. Pelajaran kimia hari ini itu tentang materi dan perubahannya. Materi dalam bahasa Inggris disebut dengan matter. Nah, ini merujuk pada bahan yang menyusun suatu benda. Misalkan kalau pada mobil, maka komponen penyusunnya adalah baja, karet, dan aluminium. Sedangkan dalam ilmu fisika, materi didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Lalu apa sih perbedaannya antara massa dengan berat? Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering banget nyebutnya berat, bukannya massa. Nah, kalau massa adalah jumlah zat yang terkandung pada materi tersebut. Misalkan kalau dalam gambar massanya adalah 1 kg. Sedangkan kalau berat, massa dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, besar gaya gravitasinya itu adalah 10 Newton per kilogram. Jadi kalau massanya 1 kg, maka beratnya adalah 10 Newton. Kemudian wujud materi. Wujud materi ini terbagi menjadi 3, yaitu gas, padatan, dan zat cair. Lalu apa perbedaan di antara ketiganya? Kalau yang gas, partikelnya itu bebas untuk bergerak. Sedangkan yang padatan, partikel tersusun secara rapat sehingga dia tidak bisa bergerak. Artinya dia diam di tempatnya. Makanya biasanya kalau yang padatan itu sifatnya adalah kuat. Kemudian kalau yang cairan, materi masih tersusun rapat, tetapi dia masih ada celah untuk bergerak. Cuma gerakannya itu adalah terbatas. Kemudian sifat materi. Yang pertama adalah sifat fisis. Nah, kalau yang sifat fisis, ini menyatakan keadaan fisis dari materi tersebut. Keadaannya itu seperti apa setelah kita melakukan pengamatan. Misalkan, dilihat dari titik leleh. Titik lelehnya, titik didih, massa jenis, kalori jenis, warna, rasa, dan bau. Itu artinya itu adalah contoh dari sifat fisisnya. Kemudian kalau sifat kimianya menyangkut perubahan suatu materi menjadi materi yang lainnya. Contohnya, apakah materi tersebut mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak, mudah bereaksi dengan zat lainnya. Nah, itu adalah contoh dari sifat kimia. Sifat yang ketiga ini dilihat dari jumlahnya atau tidak jumlahnya. Kemudian kalau sifat yang ekstensif, sifat yang bergantung pada jumlahnya. Misalkan massa dan volume. Sedangkan sifat yang intensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlahnya. Jadi mau jumlahnya banyak atau enggak, sifatnya itu tetap. Misalkan warna, rasa, massa jenis, titik leleh, dan titik didih. Lalu perubahan materi. Perubahan materi yang pertama itu adalah perubahan fisika. Perubahan fisika, perubahan yang meliputi perubahan wujud materi. Jadi dilihat dari wujudnya, hanya perubahan wujudnya. Misalkan kalau tadi kan ada 3 tuh, wujud suatu materi, padat, cair, dan gas. Nah, kalau yang berubahnya wujudnya saja, misalkan dari padatan berubah ke cairan, atau dari cairan berubah ke padatan. Itu namanya adalah perubahan fisika. Misalkan contohnya, es yang mencair. Kalau es dia bentuknya adalah padatan. Kemudian setelah dia mencair, wujudnya adalah cairan. Jadi dari padatan ke cairan itu namanya adalah mencair. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Kemudian perubahan fisika ini sifatnya adalah sementara. Jadi tadi kalau yang sudah mencair mau dibalikan lagi ke es, itu bisa, nama prosesnya adalah membeku. Dan dia tidak menghasilkan zat baru. Artinya yang es dengan yang cairan itu masih bentuk yang sama. Masih air karena tidak menghasilkan zat yang baru. Contoh yang lainnya adalah lilin yang meleleh. Jadi kalau misalkan kita bakar lilin di pinggirannya kan ada lelehannya tuh. Nah, lelehan lilin yang lagi meleleh itu termasuk perubahan fisika.
Nanti kalau misalkan dia sudah dingin lilinnya, maka dia sifat lelehan tadi ya, kalau sudah dingin maka sifatnya sama seperti satu buah lilin karena dia tidak berubah materi penyusunnya, hanya wujudnya saja yang berubah. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan materi baru dan sifatnya adalah permanen atau tetap. Misalkan kertas yang dibakar. Jadi satu kertas utuh dia pasti akan memiliki sifat yang berbeda dengan abu. Abu adalah hasil dari pembakaran kertas tersebut ya. Kemudian wujudnya juga dia mengalami perubahan. Bentuknya itu berubah. Kalau misalkan yang kertas utuh itu beda dengan yang abu. Dan tidak bisa dibalik lagi, abu tidak bisa balik menjadi kertas karena yang abu ini yang sudah terbakar itu sifatnya adalah permanen. Atau yang kedua misalkan apel yang membusuk. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, dari warnanya saja sudah berubah. Dan sifatnya atau dia hasilnya adalah permanen. Artinya kalau apel yang membusuk itu dia sudah tidak bisa dimakan. Atau contoh yang lainnya adalah besi yang berkarat. Besi yang asli, besi yang belum berkarat dengan yang sudah berkarat itu pasti memiliki sifat yang berbeda. Kalau yang berkarat itu biasanya dia mudah untuk dipatahkan. Sedangkan kalau yang belum berkarat dia sifatnya masih kuat. Dan tidak bisa balik lagi. Jadi yang sudah karatan itu tidak bisa balik lagi menjadi besi yang utuh. Untuk memudahkan kalian, kalau dia termasuk ke dalam perubahan kimia, maka biasanya disertai dengan yang pertama, perubahan warna. Jadi tadi kalau yang besi berkarat, itu biasanya warnanya sudah berubah ya. Kalau besi yang berkarat ya menjadi coklat. Kemudian terbentuknya gas. Gas itu adalah gelembung-gelembung yang keluar setelah direaksikan pada suhu tertentu. Ketiga adalah pembentukan endapan. Keempat adalah perubahan suhu. Jadi suhunya itu berubah. Misalkan yang awalnya adalah dingin, kemudian nanti setelah direaksikan dia berubah menjadi panas. Bagaimana? Sudah mengerti bukan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soal ini kalian tulis di buku tulis, jawabannya juga ditulis di buku tulis. Kemudian kalian unggah ke GCR ya. Jadi nanti ibu koreksinya di GCR. Terima kasih, mudah-mudahan kalian mengerti materi yang ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.